Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya buka masker nggak apa-apa ya. Yang penting Bapak Ibu jangan ikut-ikutan buka masker, supaya kita tetap prokes di sini ya. Iya, terima kasih buat kesempatannya, buat Pak Yo dan juga Ibu yang memberikan kesempatan saya ada di sini. Saudara, saya percaya hari-hari ini kita membutuhkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan ya luar biasa pasti Tuhan akan bekerja. Hari ini firman Tuhan ya saya beri judul menjadi orang yang benar, yang diberkati oleh Tuhan. Siapa yang ingin jadi orang yang diberkati Tuhan? Ya, maka kita harus menjadi orang benar. Kita baca dulu langsung saja Mazmur 34 ayat yang ke-15 ya. Mazmur 34 ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama. Kalau sudah ada tolong ditayangkan. Mazmur 34 ayat yang ke-15. Ini kayaknya TV yang buat ayat bisa diturunin dikit ya Pak. Jadi kita nggak gini. Kayak menatap Tuhan. Saya pikir Pak Yo dari kemarin lihat ke atas gini apa? Oh, ada TV di situ saudara ya. Jadi bukan Tuhan yang berbicara dari atas. Iya, kita baca saja Mazmur 34 ayat 15 ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada dan ini ayat sangat powerful saudara. Ulang sekali lagi. Mata Tuhan tertuju kepada dan telinganya. Dari ayat ini kita tahu bersama Tuhan itu ternyata punya mata, punya telinga. Amin. Sama, manusia juga punya mata, punya telinga, tapi kadang manusia telinga sama matanya tidak dipakai. Makanya orang sering kali, matamu di mana? Tapi di sini tidak ada, amin. Tapi Tuhan punya mata, punya telinga, dan yang pasti kalau Tuhan punya mata, punya telinga, itu pasti mata dan telinga Tuhan itu berfungsi baik. Nah, ayat ini berkata saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kita mau nggak mata Tuhan tertuju sama kita? Mau banget saudara ya, wah Tuhan melihat, Tuhan tertuju. Bahkan kita mau nggak telinga Tuhan ya tertuju kepada teriakan kita ketika kita meminta tolong. Itu kan tujuan kita mengikut Tuhan, kita rindu supaya matanya, telinganya itu tertuju kepada kita. Ayat ini berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tolong digarisbawahi, ternyata mata dan telinga Tuhan tidak tertuju kepada semua orang di dalam hal dia menolong. Hanya kepada orang-orang tertentu. Makanya banyak yang bertanya, Bu, saya kok lihat dia tuh ya kalau berdoa dijawab loh. Bergumul kok dijawab, punya masalah kok dijawab, saya ini kok enggak. Saya selalu berkata, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Waktu saudara bikin dosa, saudara minta ampun, diampuni Tuhan karena kasih itu tidak ada syaratnya. Tapi untuk mengalami berkat Tuhan dan janji Tuhan itu ada syaratnya. Selalu di dalam Alkitab itu ada syarat. Nah, hari ini dikatakan mata Tuhan tertuju, sayangnya tidak ditulis kepada semua orang Kristen. Enggak saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Karena banyak yang menyebut dirinya Kristen tetapi ternyata hidupnya tidak benar. Nah, hari ini kita mau belajar. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau tanya dulu, siapa yang mau jadi orang benar? Semua mau. Kenapa? Karena ada janji Tuhan buat orang benar. Ada penyertaan
tangan Tuhan buat orang benar. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Bahkan telinga Tuhan terarah kepada teriakan orang-orang benar. Mazmur 92 ayat 12 sampai ayat 15 kita akan baca. Ini ya syarat menjadi orang-orang benar di sini ada, kita akan baca. Mazmur 92 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Iya. Kita baca bersama 1 2 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dikatakan di sana orang benar itu bertunas seperti pohon korma. Bagaimana menjadi orang yang benar, saudara? Ya tentunya ya tidak serta-merta jadi Kristen langsung benar. Enggak, makanya Yesus bilang bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan sorga. Jadi tidak semua orang Kristen itu akan masuk sorga. Tolong digarisbawahi, ada syarat saudara, kita harus menjadi orang benar. Di sana dikatakan orang benar itu bertunas seperti pohon korma. Kita akan belajar bersama tentang kenapa Alkitab berkata pohon korma. Saudara, pohon korma ini sebuah pohon yang luar biasa, makanya sampai Alkitab mencatat. Ya, tidak ditulis di Alkitab pohon manggaku ini. Tidak ada, atau bertunas seperti pohon langsat. Tidak ada. Kenapa pohon korma? Ada apa dengan korma, saudara? Saudara sudah pernah makan buah korma? Sudah ya. Di Palu ada pohon korma? Ada, Pak Yo tanam hidup. Ya Pak Yo ya. Hidup, tapi di Indonesia juga banyak yang tanam tidak bisa berbuah. Di Indonesia banyak yang tanam pohon korma tapi nggak bisa berbuah, sama dengan zaitun. Ya, minyak zaitun ditanam di Indonesia, teman saya sekeliling pekarangan hotelnya semua pohon zaitun sampai gede-gede tapi nggak bisa berbuah. Jadi memang ini pohon pilihan. Dia nggak sembarang bisa. Kenapa pohon korma itu saudara diambil sebagai contoh di dalam Alkitab? Orang benar bertunas seperti pohon kurma. Karena untuk menjadi orang benar itu ada proses. Kenapa ada proses? Saudara, kita ini dibesarkan di dalam keluarga kita puluhan tahun. Waktu kita dibesarkan dalam keluarga, iya kalau mama papa kita sudah bertobat dari kecil dan benar berakar dalam firman. Kalau enggak, ada begitu banyak doktrin yang masuk di kepala kita dari kecil. Diisi oleh teman, sahabat, orang tua, lingkungan. Dan itu semua kan bukan firman. Dulu kita berpikir kalau orang bikin jahat sama kita, kita balas 7 kali lebih jahat. Dulu kan, sekarang semua sudah tidak kan? Atau masih ada? Udah enggak kan saudara? Kita sudah berubah ya. Maunya saudara itu apa? Yang sudah berubah siapa? Halo, ada orang di sini? Ya, dulu kita sebelum bertobat kan kita kalau orang bikin jahat kita balas lebih jahat. Orang cerita kita jahat, kita cerita dia lebih jahat. Itu dulu. Amin. Atau masih ada yang sekarang kayak begitu? Ya. Wih. Banyak ya? Banyak. Perlu dibaptis ulang ini. Buka kolam baptisan. Orang rendam 20 menit. Mungkin dulu waktu dibaptis belum kena bibirnya. Belum kena air. Jadi direndam 20 menit supaya dibuka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Memang masih banyak. Nah makanya kita sekarang mau belajar. Saudara, kalau kita beribadah dengar firman, bilang Tuhan buka mata hatiku.
supaya aku mengerti, supaya aku berubah. Karena berkat Tuhan itu hanya mengikuti orang benar. Masa kita mau hidup gini-gini terus, saudara? Ada perubahan dong di dalam hidup kita. Kenapa pohon korma tercatat di dalam Alkitab, saudara? Tentu pohon ini unik dan harus kita contohi. Yang pertama, pohon korma ini pohon pilihan. Dia ditanam di satu daerah dan keadaan yang tidak mudah. Di tanah yang kering, berbatu, di padang gurun. Hanya orang-orang yang berani hidup dan melewati padang gurun yang akan menjadi orang pilihan Tuhan. Kenapa hanya sedikit orang yang bisa dipilih Tuhan dan diberkati Tuhan? Karena tidak semua orang Kristen mau melewati padang gurun. Amin. Kita semua pengennya enak, pengennya semua serba instan, pengennya semua serba Tuhan tolong, ada masalah hari ini, pengennya besok dijawab Tuhan. Manusia semua pengen berada di tempat yang nyaman, tidak dipungkiri. Tetapi kenapa pohon kurma menjadi unik? Ini adalah salah satu pohon yang bisa hidup di tempat yang tidak semestinya. Kalau kita tanam tanaman atau pohon atau apapun, kita jaga supaya kadar air di tanahnya itu selalu cukup supaya dia tidak mati. Beda dengan pohon kurma. Pohon kurma tidak hidup seperti kebanyakan tanaman lain yang dengan enak bisa hidup di suasana yang nyaman. Kalau saudara cuma jadi orang Kristen yang mau tinggal dalam keadaan yang nyaman, maaf. Kayaknya engkau tidak bisa menjadi orang benar. Karena orang benar itu harus bertunas seperti pohon kurma. Nomor satu, tanah di tempat di mana pohon kurma itu tumbuh, itu udah beda dulu. Makanya saya selalu berkata, kalau Anda mau melihat kemuliaan Tuhan, maka saudara harus diproses. Dianiaya, ditekan. Yang belum dianiaya saya doakan supaya teraniaya. Yang belum ditekan saya doakan supaya ditekan hari-hari ini. Amin. Cuma itu pilihan engkau bisa menjadi orang benar. Di tempat yang tidak nyaman. Karena di sanalah Tuhan membentuk hidup kita. Enggak semua orang itu mau, saudara, ada di tempat yang tidak nyaman. Sepanjang umur pengiringan saya ikut Tuhan, kayaknya saya selalu berada di tempat yang tidak nyaman. Rasanya udah mulai enak, akhirnya begini lagi. Mulai enak, begini lagi. Sudah menikah di Solo, punya rumah, sudah beli rumah, anak-anak sudah sekolah. Tiba-tiba Tuhan bilang tinggalkan kota Solo. Saya sampai bilang, Tuhan, sampai kapan sih Tuhan tuh lihat saya ini hidup nyaman? Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau nyaman di Solo ya kamu gini-gini terus. Mau gak melangkah ke satu tempat yang gersang, yang kamu gak tahu bagaimana? Makanya kalau orang cuma cerita, dengan adanya YouTube ini saya mendengar banyak, itu Debbie Basir pendeta dari mana? Nggak jelas. Karena mereka tidak melihat ketika saya diproses Tuhan. Mereka cuma lihat ketika Tuhan mengorbitkan saya. Mereka tidak ada di dalam hidup saya. Yang tahu persis di sini Kak Angki sama Kak Feni ini. Dulu saya waktu keluar dari rumah tahun 96 saya ke kota Palu. Ya saya kos di Una-Una. Ini juga Pak Yo saksi. Ya tapi bukan saksi bisu ya Pak. Yang lucu Pak Yo ini lucu saudara. Waktu saya diundang pertama kali di sini. Jadi ceritanya ya pertama ibu lihat saya pelayanan di Jakarta ya Bu. Di gereja WTC, di gerejanya Pak Wiryo saya khotbah. Lalu Ibu Iren bilang coba cari tahu hubungi itu Ibu Debbie Basjir. Terus Ivon ngomong itu sepupu saya Bu. Oh ya udah coba undang ke sini katanya. Ya biar jadi pembicara di Palu. Saya cerita sama suami saya, nanti kita ke Palu ini itu kita diundang ya ini Pak Yo ini. Dulu saya manggilnya dia Kak Yo. Dulu saya pelayanan bareng, masih pakai gitar keliling-keliling saudara. Nih Pak Yo ini, jangan lihat Pak Yo yang sekarang, sudah makmur perutnya agak maju.
Dulu kurus, ya kurus. Orang bagaimana gak kurus? Uang gak ada. Pelayanan keliling bawa-bawa gitar kita dulu. Terus saya bilang sama suami saya, nanti kita ketemu, tapi sekarang Kak Yo ini diberkati sama istrinya. Oh iya, saya datang saudara. Ya diajak langsung kan nginep di rumah. Terus Pak Yo ngajak kita makan. Ayo kita makan mie pangsit. Waktu saya ingat loh Pak. Cerita ngobrol. Terus Pak Yo itu tanya gini. Loh Bu Debi kok banyak orang Palu yang kenal sama ibu ya? Terus saya bilang oh iya Pak. Terus Pak Yo sebutin nama-nama kita dulu yang pelayanan. Yanti, Lili. Itu kok kenal sama ibu semua. Terus Pak Yo bilang gini. Dulu juga ada teman pelayanan kita di sini namanya juga Debi. Dia itu juga diusir dari keluarganya. Tapi kayaknya dia sekarang di mana ya? Di Makassar atau Kalimantan gitu. Terus saya itu ngomong. Kak Yo. Baru Pak Yo sadar. Kak Yo itu saya. Terus baru kaget. Hah? Iya, kenapa sekarang udah gendut? Sangat tidak enak saudara. Ya, kok sudah gendut? Dulu kan kurus. Ya masa saya kurus terus yo? Dulu kurus orang makan di kos-kosan aja. Iya kalau ada makanan. Sampai dulu harus puasa saudara. Jadi setiap hari puasa doa di Yayasan Hosana sama Kak Angki sama Kak Feni. Lumayan bisa buka puasa, makan sore di situ. Gratis. Ya Kak Angki ya, terima kasih loh Kak Angki. Saya itu melihat bagaimana ya Tuhan itu membentuk. Habis doa di Yayasan Hosana, balik ke kos-kosan di Una-Una ya Kak waktu itu ya, di Una-Una saudara. Saya berdoa satu kali di situ, nangis. Tuhan apa kehendakmu buat hidup saya ini, saya enggak tahu mau kemana. Tuhan ngomong, satu saat bangsa-bangsa akan menanti pengajaranmu. Pulau-pulau akan menanti pengajaranmu. Saya buka mata di jalan Una-Una. Bangsa mana yang menanti? Pulau mana yang menanti? Pulau Una-Una, Pulau Sulawesi iyo. Pulau Kalimantan. Bangsa-bangsa apa? Secara manusia saudara, coba apa yang kita mau lihat Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dengan hidupku. Ketika saya memilih Yesus, saya malah masuk di dalam tekanan, persoalan, masalah, gak enak. Saya dibawa ke tempat bertumbuh di tanah yang gersang. Gak ada air rasanya saudara, aduh benar-benar gak ada uang di tangan. Aduh ya berat saudara. Tetapi hanya orang-orang yang mau berada di tanah yang tidak lazim. Di tanah yang gersang itu, mereka akan jadi pohon pilihan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, kenapa? Firman Tuhan itu gak pernah salah. Firman Tuhan tuh gak pernah salah. Akhirnya saudara, dulu saya berpikir saya mau sekolah Alkitab. Tapi mau sekolah Alkitab di mana? Lalu waktu itu ada Kak Ronald saudara di Yayasan Hosana itu, dia datang dari Manado ya, waktu itu kayaknya bantu pelayanan di sini. Dia kan STH, saya bilang Kak, saya ini kan baru pertama mau jadi Kristen, saya masih banyak belajar. Kak Ronald, kita mau belajar Alkitab, jadi Kak Ronald bikin aja di sini kayak kursus atau sekolah Alkitab supaya kita ini belajar kayak di sekolah Alkitab, walaupun nggak dapat titel nggak apa-apa, yang penting kita belajar. Terus Kak Ronald bilang, oke, kalau gitu nanti minggu depan kita mulai ya. Saya bilang, oke, kita mulai. Semangat saya saudara. Begitu besoknya udah mau mulai, saya bilang, Kak Ronald berarti besok kita jadi mulai ya. Dia bilang, tunggu dulu Debbie, ada yang saya mau sampaikan sama kau. Apa? Jadi saya tuh kemarin berdoa. Saya berdoa Tuhan, saya ini mau bawa anak-anak ini untuk mengenal Engkau lewat belajar Alkitab. Tapi tadi malam tuh saya mimpi, Debbie. Mimpi apa Kak? Debbie, mimpi apa Kak? Kita ini semua Yayasan Hosana, dia bilang kita jalan di pinggir sungai. Ya, Kak Ronald paling depan, terus saya di belakangnya Kak Ronald. Kita mau cari ada air, sumber air, mata air ini nih dari mana? Karena air itu jernih. Dia bilang kan itu bicara tentang firman air. Berarti benar Tuhan teguhkan ini kita mau belajar firman.
Tapi kita jalan, dia bilang naik gunung, lembah, begitu dapat sumber mata airnya, saya menoleh ke belakang. Semua anak-anak Yayasan Hosana ada, tapi Debbie hilang. Saya kaget loh saudara, waduh, saya tersesat di mana Kak? Kenapa Kak Ronald enggak cari saya? Terus saya di mana? Takut saya, dia bilang. Kamu tahu nggak? Waktu saya cari kamu, kan kamu yang menggebu-gebu banget mau belajar firman. Waktu saya cari kamu, Tuhan tuh ngomong begini, khusus Debbie, kamu gak usah ngajari dia, aku sendiri yang akan mengajarinya. Saya takut saudara, waktu itu saudara amin, amin, yes, yes, yes. Saya nih yang jadi takut. Aduh Kak Ronald, masa sampai kayak gitu? Iya, Tuhan ngomong, Tuhan yang akan mengajarimu. Waduh, kalau Tuhan yang mengajari ini bagaimana? Dari situ akhirnya saya masuk dalam proses demi proses saudara. Dibawa di tanah yang kering dan gersang. Kalau saudara mau jadi orang benar, jangan selalu suka keadaan yang nyaman. Kalau engkau hari ini sedang tidak nyaman, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Amin. Asal saudara hidup benar loh, jangan cari-cari masalah loh. Ya lain cerita kalau saudara cari masalah lalu gak nyaman, ya itu urusanmu sendiri. Tapi kalau saudara lagi di dalam keadaan yang tidak nyaman, puji Tuhan, tangkap sesuatu yang dari Tuhan hari-hari ini. Kalau saudara yang hari ini lagi nyaman, saya doakan supaya tidak nyaman. Bilang amin. Aminnya kayaknya terpaksa gitu ya. Amin, yes saudara ya. Yang pertama, pohon korma itu tumbuhnya nggak lasim, tidak seperti pohon-pohon yang lain. Makanya dia menjadi pohon yang diambil contoh dalam Alkitab. Yang kedua saudara, pohon korma itu berakar di masa yang sulit. Ya, korma itu tumbuh di daerah Timur Tengah. Waktu dia ditaruh bijinya saudara, ya itu dia ditumpuk pakai batu besar. Supaya tujuannya apa? Biar tunasnya ini nggak langsung naik ke atas. Jadi karena dia mau bertumbuh ke atas terhalang, akarnya itu yang tumbuh ke bawah. Orang Kristen sukanya langsung tumbuh ke atas. Biar pengen cari nama, cepet terkenal, biar orang cepet tahu. Saya pelayanan di satu gereja di Jakarta, dia bilang, Bu Debbie, saya ini sebenarnya sudah MTH. Oh iya Pak, iya, tapi saya di gereja sini enggak dikasih kesempatan khotbah Bu. Jadi jam terbang saya sedikit. Nah Ibu Debbie bisa terkenal kan karena jam terbangnya sudah banyak. Saya bilang, Bapak mau jadi pendeta atau jadi pilot? Kenapa Bapak nggak sekolah penerbangan Pak? Supaya jam terbangnya tinggi. Makanya orang bilang kalau bicara jangan terlalu tinggi, nanti tabrakan sama pesawat bibir. Tapi orang Kristen maunya cepat-cepat tumbuh ke atas, naik. Nggak bisa. Kalau saudara mau jadi orang benar, buang itu semua. Jangan kepengen langsung dilihat manusia. Jangan kepengen langsung disanjung manusia. Biarkan Tuhan yang menyanjung kita, biarkan Tuhan yang memuji kita. Karena Alkitab berkata bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan. Enggak penting pujian manusia, saudara, enggak penting. Kenapa? Manusia di depanmu dia puji, di belakang langsung. Tapi di depan luar biasa dahsyat. Makanya saya sekarang belajar. Enggak usah terlalu minta mau dihargai, mau dihormati, enggak usah. Ngapain kita nih minta penghormatan manusia, kita enggak berkenan sama Tuhan. Tapi ketika kita cari penghormatan Tuhan, ya maka kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Saya baca status kemarin seseorang di Facebook. Gara-gara Natal kemarin saya omongin aja di sini, nggak apa-apa saudara. Natal Bamak bikin hilang damai sejahtera. Orang mau duduk di kursi depan, diusir suruh pindah ke belakang. Katanya itu untuk pendeta. Kalau gitu biar dihormati, jadilah pendeta kau, supaya kau dihormati. Please saudara ya.
Ayo kita mengerti, banyak orang Kristen aneh. Semua itu sudah diatur di Alkitab. Ya, makanya kita ini nggak usah cari penghormatan manusia. Kenapa banyak orang berantem, banyak orang kecewa? Karena cari dihormati. Nggak penting penghormatan manusia, yang penting Tuhan yang puji kita. Saat engkau merendahkan diri, Tuhan yang akan meninggikan. Ya, nggak usah sombong, saudara. Mari kita belajar jadi orang yang biar Tuhan yang puji kita. Kita belajar, saudara. Bukan karena kayanya, bukan karena terhormatnya. Ya, Tuhan itu suka. Nah, tapi saudara, manusia rata-rata kita ini pengen langsung tumbuh ke atas. Kenapa pohon korma dijadikan contoh? Ditekan pakai batu besar supaya tidak bisa tumbuh ke atas. Dia tumbuh ke bawah, berakar untuk apa? Cari sumber air. Ketika saya diproses Tuhan bertahun-tahun, puluhan tahun, tidak ada yang kenal siapa Debbie Basir itu siapa. Tidak ada yang tahu. Tapi waktu Tuhan mengangkat saya, orang bicara, siapa itu Debbie Basir? Cuma top gara-gara YouTube. Orang dari mana? Karena mereka tidak lihat ketika saya proses berakar ke bawah. Setelah akar kita kuat, kenapa pohon korma itu, saudara, bisa tumbuh di padang pasir? Itu kalau datang badai semua pohon tercabut. Pohon korma bertahan. Biar badai datang mungkin dia jadi miring gini, saudara. Habis itu dia balik ulang. Enggak jatuh dia. Kenapa? Akarnya itu kuat. Orang bisa mau menjatuhkanmu, orang bisa memfitnah kamu, orang coba menghancurkanmu. Enggak apa-apa. Mungkin kelihatannya kamu gini, habis itu wung. Sebab engkau berakar kuat di dalam Tuhan. Saya ini mengalami fitnahan, mengalami omongan, saya cuek aja. Tuhan yang tahu hidupku. Orang gak tahu, makanya Deb, saya dengar orang ngomong gini loh tentang kamu. Nggak apa-apa, itu haknya dia, mulutnya dia. Emang kita bisa sumpel mulut orang? Nggak bisa. Bagian kita, bagaimana kita berespon sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Nggak usah sombong, nggak usah cari dihormati. Ya, apalagi kita berpikir mungkin karena merek yang kita pakai, baju yang kita pakai, orang hormat sama kita. Enggak. Jangan, saudara. Biar Tuhan yang hormati kita. Mencari penghormatan manusia itu sia-sia. Kalau di Jakarta, di kota-kota besar, kita lihat orang pakai barang bermerek, saudara, untuk dapat penghormatan dari manusia. Saya tuh kemarin di pesawat tiba-tiba nangis, saudara. Saya nonton film kan di pesawat, ya karena lama penerbangan ke sini saya putar film Crazy Rich Asia. Nonton film itu memang hedonnya hedon. Semua barang bermerek, orang lewat itu iklan kayak toko. Bajunya LV, tasnya ini, pokoknya dia jalan itu iklan berjalan, saudara. Saya tuh lihat film itu tiba-tiba, saudara. Jadi sebelum kesini itu saya ditelepon sama jemaat Mesbah Doa. Mereka mengasihi saya, ibu ulang tahun kan kemarin. Saya ini tergerak beliin ibu sepatu. Jadi ibu ke Plaza Senayan, ibu ke sana, ibu ambil aja ibu masuk di toko LV. Ibu ambil sepatu, saya sudah titip di situ, nomor 40, ibu coba, cocok, ibu bawa pulang. Nanti ibu ketemu sama mbaknya namanya ini. Saya datanglah ke LV, saudara, di Plaza Senayan, ya. Agak gugup juga, saya bilang sama suami sama anak-anak saya, aduh masuk di LV itu, tampang saya begini lagi. Orang masuk di LV itu gak sembarang, saudara. Saudara baru mau dekat-dekat tokonya sudah dilirik sama security. Saya seumur-umur di Jakarta belum pernah masuk ke tokonya LV, saudara. Baru sama ibu itu.
Saya datang antri. Jadi itu toko enggak boleh banyak orang di dalam. Hanya boleh 5 apa 6 orang. Itu pun yang sudah pesen. Yang belum antri. Jadi orang itu antri di depan berdiri pakai garis, saudara. Saya datang ketemu security-nya. Mas, saya udah mau coba sepatu. Oh, udah janjian sama siapa, Bu? Sama Mbak ini. Mari, Bu. Jadi saya lewatin yang antri. Dipikir saya member. Padahal cuma karena ada pesan. Ya udah saya coba sepatu, saudara. Ini loh sepatunya ini loh. 16 juta ini. Kemarin saya mau pakai, Glenn bilang, "Tante hati-hati loh, banyak tai sapi di Palu." Saya bilang, "Tidak apa-apa, nanti lap lagi no." Ya, 16 juta, jalan jadi begini. Saya masuk, saudara, saya coba. Gimana, pas Bu? Pas, muat. Oke, itu aja ya. Tiba-tiba saya lihat ada tas di situ, warna putih. Saya seneng. Daging saya bicara, bolehlah. Bolehlah beli. Kamu kan juga udah punya uang. Nggak apa-apalah. Orang kamu udah berkati gereja-gereja, bangun itu transfer, sekali transfer 50 juta, 100 juta. Nggak apa-apalah, beli satu lah buat kamu. Saya tanya, "Mbak, tasnya berapa ya?" "Oh ini ya Bu, 65 juta. Saya udah mau gesek kartu, saudara. ATM saya sudah mau ambil 65 juta ya. Iya. Mau gesek, ada suara di hati saya. Beli bata sama semen buat buat gereja di desa. 65 juta itu sudah jadi satu gereja daripada kamu pakai itu tas. 65 juta cuma untuk kesombongan dan harga dirimu. Saya ini mau beli tas LV itu bisa, saudara, bisa, sangat bisa. Tapi saya bersyukur masih ada Roh Kudus yang ingetin. Karena apa? Kita nih kalau pakai barang bermerek jalannya jadi beda. Bener. Kalau nggak bisa jaga hati, ini saja saya tiap pakai 16 juta ya. Baru kemarin Pak Yo kasih turun, saya hampir jatuh di trotoar kan. Begitu turun kepleset sepatu saya bunyi krek, aduh lecet ini. Jadi begitu, saudara. Pakai barang mahal tuh jadi begitu, makanya kalau nggak bisa jaga hati jangan. Tapi saya lihat di Palu ya orang pakai baju tas LV semua ya. LV suka sih. Ya. Jangan pakai ke luar negeri, itu nanti digunting kalau palsu, saudara. Tapi saya melihat, saudara, benar kita ini mau apa yang mau disombongkan. Jangan, mari kita berdoa supaya perkenanan Tuhan. Pohon korma itu gak langsung tumbuh ke atas, ditaruh batu. Kadang-kadang Tuhan perlu taruh batu di hidup kita. Batunya apa? Difitnah orang. Saya pelayaran sama suami ke Amerika, udah bangga banget kita. Mau sombong kan? Bangga, kenapa? Dikasih kelas bisnis kelas Qatar. Ya, Qatar itu sekali terbang 50 juta, PP 1 orang, saudara. Ratusan juta kita berangkat. Mau sombong, di sana diizinkan Tuhan naik private jet. Kayak sehari ini sama Reno Balak. Reno Balak. Ya. Tapi baru mau sombong, dikasih batu sama Tuhan. Saya dipanggil pendetanya, "Bu, saya ini dapat WA dari seorang di Jakarta, pendeta juga. Nih WA-nya Ibu baca. Kenapa kamu izinkan Debbie Basir khotbah di gerejamu? Itu suaminya dulu pernah nyuri keyboard di gereja saya. Suami saya dituduh nyuri keyboard. Itu fitnahan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi saya tahu, terima kasih buat batu ini Tuhan. Mengingatkan kita supaya jangan sombong. Kita pulang ke apartemen, saya ajak suami saya gandeng tangan. Terima kasih untuk fitnahan yang begitu hebat. Tuhan, saya kirim itu bukti chattingan ke salah satu teman saya di Jakarta. Dia bilang, "Bu, perkarakan Bu. Pakai pengacara, udah kebangetan orang ini fitnah, gak ada buktinya loh Bu." Saya bilang, "Gak usah, biar dia berurusan dengan Tuhan. Bukan bagian kita.
Tapi itu jadi batu. Biar kita ini tidak sombong. Seringkali ada batu-batu yang Tuhan terletakkan biar kita tuh gak cepet gini loh. Waktu gitu sadar lagi. Ke bawah lagi berakar saudara. Pohon kurma itu menjadi pohon yang sangat bahkan bermanfaat dan berkhasiat. Kalau orang lemah di padang pasir, saudara yang pernah ke Israel, yang belum ke Israel nanti siapkan uang, kita berangkat nanti setelah karantina dipersingkat. Nih saya udah banyak sekali yang mau daftar berangkat, tapi di Jakarta masih karantina. Kita kalau ke Israel itu kita ambil kurma kalau sarapan pagi, ya dia punya guide bilang bawa kurma ya taruh di plastik, bawa di tas. Kenapa? Kalau di jalan pusing, kurang air atau tiba-tiba energinya berkurang, makan satu kurma akan bikin tambah bersemangat. Kalau saudara menjadi pohon kurma artinya apa? Saudara bisa menjadikan orang lain itu bersemangat. Hidupmu akan berdampak bagi banyak orang. Jangan sampai orang lagi bersemangat lihat saudara langsung hilang semangatnya. Tapi mari kita menjadi seperti pohon kurma yang menjadikan orang lain bisa bersemangat ketika melihat hidup kita, mendengar pengajaran kita. Saya bersyukur ada begitu banyak orang kesaksian, Bu saya nggak jadi cerai sejak saya dengar khotbah-khotbah Ibu, iman saya bangkit. Kemarin saya ketemu sama satu jemaat orang Palu. Dia bersaksi, Bu Debi, saya Ibu Marta yang sering WA Ibu dulu itu loh. Dalam hati saya, oh ini tuh Ibu Marta itu yang WA saya terus. Tiap hari dia WA saya saudara. Bu anak saya kerasukan Bu, bagaimana ini Bu? Saya bilang Ibu saya enggak bisa tolong Ibu ya. Ibu cari Tuhan. Jangan cari saya jauh. Ibu bangkitkan iman Ibu, layani anakmu yang kerasukan. Nanti malam dia WA lagi, Bu ini anak saya gini-gini. Ibu cari Tuhan. Saya pelayanan di Solo, dia telepon, Bu jadi saya mesti bagaimana? Cari Tuhan, jangan cari saya Bu. Ibu orang terdekat dengan anak ibu, ibulah yang bisa melayani dia. Karena orang kerasukan tuh bolak-balik lagi, kalau dia belum ini datang lagi setannya, malah ajak 7 roh yang lebih jahat. Jadi ibu harus bangkitkan iman ibu. Lalu dia bilang gini, kemarin dia ketemu saya, Bu Debbie tahu gak Bu, tadinya saya itu kepahitan sama ibu. Terus saya bilang, ibu pikir cuma ibu, saya juga kepahitan sama ibu. Sasadiki batel. Bu saya ingat ibu pernah yang sangat memberkati saya ketika ada suami istri minta didoakan anaknya mau balik ke Amerika. Suruh ibu tumpang tangan, dia bilang saya ingat ibu ngomong, Bapak Ibu saya tidak akan tumpang tangan sama anak Bapak Ibu. Bapak Ibu lah yang harus tumpangkan tangan ke anakmu, bukan saya. Dia bilang saya ingat itu Bu, di situ iman saya bangkit. Oh berarti saya yang harus memang layani anak saya. Dia bangkit, dia perkatakan, iblis engkau tidak bisa mengintimidasiku. Aku telah dibeli oleh darah Yesus. Masa laluku, semua dosa-dosaku sudah diampuni di atas kayu salib. Karena firman Tuhan berkata begini-begini, dia baca Alkitab, lancar saudara. Akhirnya iblisnya kelepek-kelepek saudara. Cuma dilawan dengan firman. Lalu akhirnya ketika dia berperang, dalam nama Yesus aku bakar engkau. Roh yang bukan dari Tuhan. Menggelepak-gelepar anaknya, akhirnya pingsan. Habis itu anaknya sadar. Dan sampai hari ini tidak pernah kerasukan lagi. Saudara, kita semua diberi kuasa oleh Tuhan. Ya, untuk kita ini menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Lalu saudara, Alkitab berkata pohon kurma itu dia kuat, tidak gampang jatuh, tidak gampang, dan bukan cuma itu. Makanya ayatnya tadi berkata, walaupun engkau sudah sampai tua, engkau tetap berbuah untuk menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya bilang, Ibu, kalau saya yang doakan anak ibu kan gak bisa cerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi sekarang saya dengar kesaksian ibu, betapa dia memuji Tuhan karena dia ngalami sendiri. Dia alami Tuhan sendiri, dia lihat kuasa Tuhan sendiri, dia berperang sendiri. Kalau saya yang doakan, ibu akan ngomong, didoakan Bu Debbie. Mana Tuhannya? Tapi ketika ibu mengalami sendiri, ibu bisa berkata, Tuhan itu dahsyat. Bukan hanya pendeta yang diberi kuasa Bu, tapi ibu ketika engkau mau jadi orang benar, Tuhan berikan engkau kuasa
untuk berdampak. Keluarga demi saya bersyukur ini sekarang ini lewat mesbah doa. Orang-orang Kristen saudara, mereka yang dulu tidak pernah tahu tentang pelepasan karunia roh, sekarang mereka dibangkitkan. Dari Manado, Bu, saya ini gereja bukan karismatik, Bu. Kita dari gereja Protestan, Bu. Saya tidak pernah mengalami begini. Ponakan saya kerasukan, Ibu Debbie. Bagaimana? Ambil minyak, taruh di piring, doakan jadi minyak urapan. Ibu berperang sekarang. Bagaimana caranya? Perkatakan firman dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh yang bukan dari Tuhan akhirnya satu keluarga. Saya bilang, jangan kau cekik itu ponakanmu. Kan kadang orang kalau udah takut kerasukan malah dicekik. Dalam nama Yesus mati malah saudara. Ya, ibu tidak usah takut nomor satu, tapi ibu layani. Mereka layani, dia telepon saya, Bu, baru kali ini saya mengalami sendiri Tuhan. Saya bersyukur ibu mengajarkan kami untuk cari Tuhan. Jangan cari pendeta. Emang saya bisa bikin apa sama saudara? Jangan suruh saya yang berdoa, saudara yang berdoa. Apalagi doa buat suamimu, jangan titip sama saya doa buat suamimu. Dan mungkin saya mau berdoa buat suamimu. Itu laki-lakimu sendiri. Ya, mungkin saya mau menangis buat suamimu. Tuhan berkati Joni Tuhan. Kita pepai tua dengar, siapa itu Joni? Torompe rumah tangga ancor cuma gara-gara kita berdoakan kampe laki itu. Tidak saudara. Berdoa sendiri waktu engkau dengan cinta. Saya kan tidak cinta sama Joni. Saya cinta sama Daniel. Jangan berdoa buat suami orang. Jangan berdoa buat istri orang. Doakan sendiri, datang sama Tuhan. Supaya engkau mengalami Tuhan. Jadi orang benar, ayo buka paradigma kita di hari-hari ini saudara. Ya, pohon kurma, sekalipun dia sudah mati. Pohon kurma ya udah mati nih ya. Para musafir itu kalau lewat di padang gurun kehabisan air. Mereka lihat sisa-sisa batang pohon kurma yang sudah mati di mana. Mereka datang ke sana, kenapa? Karena di bawah itu pasti ada mata air. Walaupun dia so mati, tetap jadi berkat hidupnya. Kita jadi orang benar, walaupun kita udah mati, orang akan ingat kebaikan kita. Orang ingat akan nama kita. Saya bersyukur kalau Tuhan panggil saya mati. Setidaknya khotbah-khotbah saya masih tetap bisa berdampak bagi banyak orang. Itu yang saya syukuri. Coba saudara renungkan hari ini, kalau Tuhan panggil engkau besok mati, apa yang sudah engkau lakukan bagi orang? Jangan sampai engkau mati orang bilang syukur, akhirnya mati juga dia. Bertobat. Sebagai istri jadilah istri yang baik. Sebagai suami jadilah suami yang berdampak. Sebagai orang tua jadilah orang tua yang benar. Sebagai anak jadilah anak yang benar. Amin saudara. Ya, nggak percaya, coba kita baca satu ayat sebelum kita selesai. Keluaran 15, ini adalah kisah ketika Musa membawa bangsa Israel berangkat dari laut Tiberau. Lalu mereka akan pergi ke padang gurun di Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu. Ya, dengan tidak mendapat air. Itu di Keluaran 15 ya ayat 22. 3 hari tidak dapat air. Lalu ketika mereka sampai di Mara, kita tahu bersama di situ ada mata air tapi menjadi pahit air itu. Lalu Musa melemparkan kayu. Tetapi ayat 27 di sana dikatakan, Keluaran 15 ayat 27, baca sama-sama. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Kenapa di sana ada 12 mata air? Karena ada 70 pohon. Karena pohon kurma itu dia berakar ke bawah, dia cari mata air. Waktu akarnya tembus, dia dapat mata air itu bisa keluar lewat akar-akar itu. Kalau hidupmu menjadi seperti pohon kurma, engkau akan bisa menjadi sumber air bagi orang lain. Engkau bisa jadi sumber air bagi keluargamu. Engkau bisa jadi sumber air bagi orang-orang yang sedang kehilangan pengharapan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau dipakai untuk menjadi orang yang menjadi sumber mata air bagi orang lain. Biar Tuhan dapati kita saudara. Salah satu di antaranya. Mari kita naikkan pujian tadi, kau membuatku sesuai rencanamu.